واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khairul khalqi al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun wal muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bersyukur hidup kita akan teratur. Karena demikianlah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu bersyukur dijauhkan dari bermacam-macam bencana. Artinya dia selalu dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah pun berjanji, ketika selalu bersyukur dengan landasan keimanan, maka dia tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan ketetapannya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum, Allah tidak mengazab kamu. Seperti apapun juga kehidupan kita, di mana saja kita berada, sudah menjadi ketetapan Allah, kita tidak diazab. Kapan kita tidak diazab? Tidak diberikan kesusahan, tidak diberikan kegelisahan, tidak diberikan rasa tidak nyaman ketika kita bersyukur. Dan landasan bersyukur kita bukan karena dunia, bukan karena siapa-siapa, tetapi karena Allah semata. Karena demikianlah Allah Maha memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kaum muslimin jamaah zuhur yang berbahagia, apa sajakah yang mesti kita syukuri agar kita terhindar dari bencana dari murka Allah Subhanahu wa taala? Ya, sekedar kita mengingatkan sebagaimana ulama menjelaskan, dalam hal ini Syekh Yusuf Qaradawi, Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, salah seorang ulama kontemporer masa kini, menegaskan ada 5 nikmat yang paling penting yang kita syukuri. Yang pertama, nikmat hidup. Kita bersyukur karena sampai sekarang di tahun 2021 yang sudah berada di hari ke-21 juga, tahun di bulan Januari ini kita masih hidup. Karena kita pun mesti merasakan dan mengetahui benar sebelum ini sudah juga ada yang tidak lagi hidup. Bahkan di hari Kamis yang sama seperti ini, seminggu yang lalu, kita mungkin masih ingat peristiwa meninggalnya seorang ulama Indonesia. Ya, kita masih ingat peristiwa meninggalnya Syekh Ali Jabir di hari yang sama juga seperti hari ini, seminggu yang lalu. Jadi dia sudah tidak hidup lagi seperti kita. Kita saksikan juga beberapa kasus-kasus, peristiwa-peristiwa yang itu menyebabkan kematian, sudah tidak ada kehidupan. Peristiwa mungkin kita ingat sekali, pesawat Sriwijaya yang entah nggak tahu bagaimana tiba-tiba sudah meledak saja di lautan sana. Peristiwa tanah longsor di Sumedang sana, peristiwa banjir di Majene Sulawesi Barat, dan peristiwa-peristiwa yang itu menimbulkan korban jiwa yang tidak bisa hidup. Kita semoga mampu untuk menghayati peristiwa tersebut dalam rangka untuk kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih hidup sampai hari ini. Dengan berbeda-beda, mungkin lamanya hidup masih 20 tahun atau mungkin 30 tahun. Ada yang mungkin sudah orang-orang tua kita, bapak-bapak kita sudah ada juga yang 80-an tahun lebih. Yang penting masih hidup dan kita bersyukur, alhamdulillah.
Nikmat yang kedua yang harus kita syukuri, kita sebagai makhluk hidup yang bernama manusia. Ada makhluk hidup ciptaan Allah bukan bernama manusia, malaikatkah, jinkah, apalagi binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya makhluk Allah juga yang masih hidup. Kenapa kita kok sebagai makhluk hidup yang bernama manusia bersyukur? Karena memang kitalah yang berpotensi oleh Allah Subhanahu wa taala dipilih untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Dipilih oleh Allah sebagai hambanya yang mengatur bumi ini. Tidak diamanahkan kepada malaikat dengan ketaatannya luar biasa, apalagi kepada jin, apalagi kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan, tetapi diamanahkan kepada kita sebagai manusia. Dengan demikian, setelah kita mampu memfungsikan kita sebagai manusia yang benar, maka kita pun berstatus manusia yang mulia pula, bahkan lebih mulia pula dari malaikat. Demikianlah kita mesti bersyukur kaum muslimin jamaah zuhur, karena kita sekarang ini masih hidup dan kita bernama manusia. Nikmat yang ketiga yang kita syukuri sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sukardawi ini, nikmat Islam. Karena banyak juga makhluk hidup bernama manusia di dunia ini, berjumlah sekitar 8 miliar lebih, katakanlah kurang lebih, tetapi yang Islam sekitar 1 miliar lebih saja. Ketika dia bukan Islam, maka statusnya sebagaimana Allah menyatakan, mungkin banyak jumlahnya tapi statusnya najasun wala ya'lamun. Statusnya orang yang tidak Islam itu hanyalah najis. Rijsun dalam bahasa Al-Quran yang lain, najasun juga bahasa Indonesia, kotor, najis. Seperti apapun juga penampilannya, seperti apapun juga susunan jabatannya yang dimiliki, tapi ketika dia tidak Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala dia adalah kotor dan najis. Memang tidak kotor secara materi, secara mati, secara lahiri, tapi kotor secara keimanan, rohaninya kotor. Ketika rohani kotor, maka segala-galanya pun akan berdampak yang kotor pula. Jadi kita bersyukur karena kita termasuk orang-orang yang Islam, karena kita menyatakan terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah pintu gerbang kita masuk Islam. Ketika ini kita nyatakan dan terus kita perbarui setiap hari. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, demikianlah kita semoga mampu merasakan dan menghayati kita masih hidup dan bernama manusia dan muslim pula. Kita terus mensyukuri agar kita mampu juga akhirnya mensyukuri nikmat yang keempat, yaitu nikmat iman. Karena banyak juga orang Islam yang mungkin jumlah tadi kita katakan lebih kurang 1 miliar lebih, mungkin sampai 2 miliar, tetapi orang Islam yang beriman tidak sebanyak itu. Orang Islam yang sesat pun sangat banyak sekali. Bahkan di Indonesia ini aliran sesat orang Islam itu ribuan banyaknya. Sekitar itu pula lah dikatakan orang yang tidak beriman dengan benar adanya. Jadi kita bersyukur juga karena kita sekarang sholat berjamaah di rumah Allah ini, di Masjid Raya Sumbar ini, itu sebagai indikator kita sebagai orang yang muslim, Islam, dan orang yang beriman. Semoga ketika kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat ini, dan kita pun akan diberikan oleh Allah nikmat yang paling utama nantinya. Itulah nikmat yang kelima. Dikhawatirkan ketika kita tidak mampu untuk memiliki nikmat yang kelima, akan tidak berguna pula nikmat yang 1 sampai 4 ini nantinya. Apakah nikmat yang kelima yang terus kita usahakan untuk kita syukuri dan kita usahakan agar tetap stabil dalam diri kita? Itulah yang selalu kita minta di dalam kehidupan kita. Sehari semalam minimal kita memintanya 17 kali. Kita memintanya dengan membaca dalam surah Al-Fatihah setiap rakaat salat kita. Kita memintanya dengan lafaz ataupun ayat yang kita bunyikan, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita meminta nikmat yang kelima kaum muslimin jamaah zuhur, yaitu apa? Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Karena banyak juga orang beriman katanya, tetapi tidak lurus, banyak pula kesesatan yang dikerjakannya. Katanya orang beriman, banyak pula mentera-mentera yang dilakukannya. Katanya orang beriman, tapi bergantungnya bukan kepada Allah, tapi bergantungnya kepada selain Allah. Dia akan aman nyaman kalau banyak hartanya. Dia aman nyaman kalau dia punya tahta. Walaupun dalam lisannya dia mengatakan ketuhanan yang maha kuasa,
tapi dalam praktek hidupnya keuangan yang maha kuasa, jabatan yang maha kuasa. Kalau sudah ada uang di dompetnya, sudah mungkin ada di mana-mana di ATM-nya, katakanlah, baru dia nyaman dan bisa mungkin berjalan tegak, mungkin berdirinya jalannya. Tapi ketika tidak memiliki keuangan, mungkin dia pun tidak ada kesemangatan dalam hidupnya. Padahal kita bersemangat, kita hidup di dunia ini ketika bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun juga status sosial kita, seperti apa juga dompet kita tebalnya, ketika bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala pasti aman dan nyaman, dan itulah keimanan yang baik namanya. Ketika keimanan kita yang baik, pasti Islam kita baik. Ketika Islam kita baik, itulah kita manusia yang memang benar-benar manusia yang memang berfungsi kemanusiaannya, dan berarti dia tidak sia-sia hidupnya sampai hari ini. Kaum muslimin jamaah zuhur yang berbahagia, pada kesempatan ini kita sekedar untuk mengingatkan diri kami juga dan diri kita semuanya bagaimana mempertahankan nikmat yang kelima ini, agar kita selalu berada di jalan yang lurus, jalan yang shiratal mustaqim. Karena ketika kita sudah tidak shiratal mustaqim, nikmat hidup tidak ada gunanya, nikmat manusia sia-sia, nikmat Islam sesat pula, nikmat iman yang berantakan apa adanya. Kita menginginkan bagaimana kita tetap jalan yang lurus, karena dengan jalan yang lurus selalu kita minta ihdinas shiratal mustaqim, kita akan selamat keempat nikmat yang sebelumnya. Maka pada kesempatan yang singkat ini kita segera mengingatkan untuk mampu mewujudkan nikmat yang kelima agar tetap bersama kita, yaitu nikmat shiratal mustaqim. Apabila kita yang pertama ikhlas dalam aktivitas kita, aktivitas yang kita kerjakan berangkat dari rumah ke rumah Allah ini karena Allah semata, maka itulah jalan yang lurus namanya. Tapi ketika berangkat dari rumah ini karena ya seperti kami misalnya yang diamanahkan untuk mengisi tausiah ataupun kuliah zuhur, kan tidak enak sama mungkin pengurus masjid, mungkin dengan siapa saja, maka dikhawatirkan ketika itu kami lakukan, maka itu bukan jalan yang lurus, tidak ada gunanya iman, tidak ada gunanya Islam, sia-sia kemanusiaannya, hidupnya pun percuma pula nantinya. Jadi kaum muslimin jamaah zuhur yang berbahagia, sekarang mengingatkan kita yang berhadir di rumah Allah ini, apakah kita sudah ikhlas kemari atau dalam rangka untuk mencari apa? Kalau kita mencari itu Allah Subhanahu wa taala, maka kita berpotensi mempertahankan nikmat yang kelima ini. Kemudian yang kedua, kita bisa mempertahankan nikmat yang kelima di samping kita ikhlas sebagaimana dilakukan oleh para sahabat dahulu. Orang-orang yang terkenal mereka selalu sholatul jamaah. Ketika dia selalu sholat berjamaah, maka inilah salah satu indikator yang bisa membuat dia tetap di jalan yang lurus. Karena ketika sholat berjamaah, di samping bertemu dengan sesama saudaranya, dia pun juga mampu untuk memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Dan sholatul jamaah inilah termasuk hal yang sangat utama dalam kehidupan kita untuk dikategorikan kita sebagai orang yang berada di jalan yang lurus. Tapi kalau saling dikatakan mari kita sholat berjamaah, kan tidak apa-apa, sholat di rumah kan bisa juga, sholat di mana kan saja bisa juga. Maka kalau seperti itu jawabannya ketika disuruh untuk sholat berjamaah, yakinlah dia orang yang tidak lurus dalam hidupnya, dan yakinlah imannya pun masih berantakan, Islamnya pun juga asal-asalan, kemanusiaannya bangunnya masih berantakan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi kaum muslimin jamaah zuhur yang berbahagia, alhamdulillah kita sekarang melaksanakan sholat berjamaah. Ini berarti kita dengan ikhlas tadi dan melaksanakan sholat berjamaah pada hari ini, pada sholat zuhur ini termasuk akan mempertahankan nikmat yang kelima, yaitu shiratal mustaqim. Bahkan seperti para ulama-ulama terdahulu mengatakan, di mana saja kita berada, seperti apapun juga aktivitas kita, ketika dikumandangkan, dipanggil oleh Allah melalui seorang muadzin misal dari masjid, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, maka tandanya orang beriman yang benar, Islam yang baik, dia tinggalkan segala aktivitas tersebut, dia menuju panggilan Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tapi sebaliknya, karena dia berdiskusi misalnya ataupun berbicara dengan orang yang dia segani, walaupun adzan dikumandangkan dengan merdunya suara adzan, tetap juga tidak dia penuhi panggilan tersebut, yakinlah orang tersebut imannya sedang berantakan, Islamnya pun sedang asal-asalan. Nauzubillah, kalau dikatakan nanti kemanusiaannya pun manusia yang tidak beda juga dengan binatang. Nauzubillah, summa nauzubillah.
Kaum muslimin jamaah zuhur yang berbahagia, demikianlah kita untuk mempertahankan keimanan kita agar kita tetap dalam jalan yang lurus, sambil kita ikhlas, selalu sholat berjamaah, dan juga kita tetap untuk sebagaimana dilakukan oleh orang-orang terdahulu, yaitu muzakaratul Quran was sunnah. Alhamdulillah kita berada di masjid ini selalu ada kuliah zuhur. Ini kan menyampaikan tentang Al-Quran dan Sunnah. Maka inilah bapak-bapak dan juga kaum muslimat berada di rumah Allah ini dalam rangka untuk mampu mempertahankan jalan yang lurus dalam kehidupannya. Karena di masjid kita ini sebelum sholat zuhur tetap disampaikan tentang tuntunan yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Inilah salah satu indikator yang membuat kita bisa tetap jalan yang lurus nantinya. Dan yang terakhir di kuliah zuhur yang singkat ini, sekedar akan mengingatkan kami pribadi juga dan kita semua agar kita tetap mampu berada dalam jalan yang lurus, yang selalu kita minta itu shiratal mustaqim, di samping ikhlas, sholat dan juga sholat berjamaah, dan selalu muzakaratul Quran dan Sunnah. Muzakaratul Quran dan Sunnah itu mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu diawali dengan membaca lebih dahulu. Tidak mungkin mempelajari kalau tidak membaca. Inilah harus kita ingatkan agar kita selalu membaca Al-Quran. Kita masih ingat bagaimana kata Syekh Ali Jabir almarhum ketika mengatakan di Indonesia ini sangat lemah sekali bacaan Al-Qurannya. Maka mungkin itu pula lah Allah Subhanahu wa taala masih menguji kita terus, belum menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini, karena Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita belum terbaca, apalagi bisa dimuzakarahkan, apalagi bisa dipelajari nantinya untuk diamalkan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini sekedar mengingatkan untuk kita mampu mempertahankan jalan yang lurus dalam kehidupan kita, shiratal mustaqim. Itulah dia muzakaratul Quran. Artinya kita selalu membaca Al-Quran plus memahaminya, dengan juga selalu hadir dalam majelis-majelis ilmu seperti ini. Kaum muslimin jamaah zuhur yang berbahagia, akhir daripada aktivitas yang indikator untuk bisa kita mempertahankan shiratal mustaqim, jalan lurus kita, di samping ikhlas, kemudian sholatul berjamaah, kemudian muzakaratul Quran was sunnah, kita yang keempat yaitu selalu istiqomah dalam kehidupan kita. Kita harus stabil tetap dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah halal sekarang, halal juga untuk yang akan datang. Kata Allah haram sekarang, haram juga kata kita untuk yang akan datang. Kita khawatir ketika dikatakan Allah haram sekarang, kita pun katakan haram. Tapi di hari akan datang kita rubah pula haram Allah ini menjadi halal pula lagi nantinya. Ketika dari haram kita rubah menjadi halal, yakinlah dia tidak istiqomah. Ketika tidak istiqomah berarti yakinlah dia tidak di jalan yang shiratal mustaqim. Kalau sudah tidak dalam shiratal mustaqim, berarti imannya asal-asalan, Islamnya juga asal-asalan, kemanusiaannya kemanusiaan yang tidak ada nilainya, hidupnya pun hidup yang percuma nantinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikian kaum muslimin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mampu terus untuk bersyukur agar hidup kita teratur. Bersyukur dengan 5 nikmat, dan 5 nikmat tersebut dapat kita mampu untuk mempertahankannya dengan mempertahankan nikmat yang kelima. Nikmat hidup, nikmat manusia, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat jalan yang lurus shiratal mustaqim. Ketika itu kita pertahankan dengan terus kita ikhlas, terus sholat berjamaah, terus mempelajari Al-Quran dengan membacanya terlebih dahulu, dan hidup istiqomah. Maka apapun saja yang terjadi di dunia ini, apapun saja kondisi alam ini, kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.
الله